Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-315. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-315 kali ini kita akan review kembali ada 6 saham, di mana saham PESAP, WMUU, Medco, Dinar, Wika, dan saham BBKP. Kita langsung saja, saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham G Resources Asia Pacific dengan kode emiten PESAP, di mana saham PESAP ditutup minus 0,57% di harga 177, di mana dalam perdagangan hari Jumat kemarin dia bergerak sempat naik tinggi sampai ke 180, namun sayang sekali closingnya di 170. Kalau saya lihat dari broker summary, menurut saya pribadi, ciri kalau model seperti ini adalah ciri tipe yang cukup kuat sellernya, hanya saja bahwa ada top broker yang menurut saya pribadi juga itu adalah broker-broker yang tektokan. Jadi mungkin ada bisa dimanfaatkan teman-teman, memanfaatkan ketika dia naik sedikit ya dijual terlebih dahulu, karena dalam bandarmologi kalau yang saya pelajari yang berdasarkan pengalaman saya, ketika ada top buyer-nya itu banyak sekali tapi hanya ada satu top seller tapi bisa membuat saham itu tetap turun, artinya yang top seller ini benar-benar super kuat ya. Jadi butuh waktu untuk bisa mengalahkannya, sehingga bisa dimanfaatkan momentum untuk tektok saja. Tapi kalau dalam jangka panjang, ya kita harus lihat kembali ke teknikalnya. Maka kalau kita lihat dengan The Golden Cross, ternyata memang di sini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena harga saat ini dekat sekali dengan harga PBL. PBL 176, closing 177, artinya hanya ada satu tick saja dari harga closing di hari Jumat kemarin. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli PESAP, maka pertama pastikan dulu dia bisa kuat dan bertahan minimal sama dengan 176. Kalau memang bisa berkuat tahan di sana, maka teman-teman silakan ambil posisi 176 sampai dengan 178. Batasi cut loss kurang lebih di 172, 173. Target kenaikan adalah menuju ke 184 sampai dengan 202. Akan tetapi kalau misalkan ternyata PESAP opening langsung dibanting di bawah 176, ya jelas mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk emiten ini. Kita hanya akan membeli kalau memang dia bisa bertahan atau bisa berada di atas 176. Kemudian selanjutnya kita punya saham WMUU dengan nama Widodo Makmur Unggas Tbk, di mana saham WMUU ditutup minus 0,62%, di mana dalam perdagangan hari Jumat kemarin bergerak sangat singkat ya, satu way dari 160 sampai dengan 163, dengan kurang lebih ada 8,5 juta lembar saham yang ditradingkan. Kalau kita lihat dari broker summary, ya jelas ini masih sangat tidak menarik. Kalau saya pribadi masih belum menarik. Hanya saja kalau kita balik lagi ke technical The Golden Cross, ini menarik. Jadi teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri. Kalau kita lihat sentiment analysis, ada pengetatan PPKM, tapi Widodo Makmur tetap optimis mengejar target. Itu yang mereka sedang usahakan, di mana juga laporan di kuartal 1 2021 juga hasil EPS-nya 3 cukup bagus. Semoga di kuartal 2 ya, di semester pertama ini dia juga bisa mencetak laba atau mencetak EPS yang lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, ataupun bisa lebih tinggi lagi, mungkin memecahkan rekor gitu. Itu bisa membuat harga WMU bisa terbang lebih tinggi. Jadi kalau sentimen analisis positif tapi bandarmologi masih belum positif, nah kita lihat teknikal. Di sini sekali lagi PBL di 159, harga saat ini 161, artinya cuma beda 2 poin. Yang ini artinya bahwa menarik sekali untuk teman-teman bisa perhatikan. Kalau memang dia masih bisa kuat bertahan minimal sama dengan 159, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli dengan areanya adalah di 159 sampai dengan 161. Batasi cut loss kurang lebih di 155, 156, dengan target kenaikan adalah menuju ke 176 sampai dengan 204. Akan tetapi kalau memang misalkan dia ternyata tidak mampu bertahan di 159, jelas mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham WMU. Tapi kalau memang bisa kuat dan bertahan, maka ini adalah satu momentum yang menarik untuk kita masuk ke WMU. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Medco Energi Internasional, di mana saham Medco ini ditutup minus 4,32% di harga 488. Di mana dalam perdagangan ya, di sesi 1 itu dia masih bergerak sangat sideways, bermain sangat halus, 510, 515, 520, bermain sedikit seperti itu.
Tapi menjelang di jam 2 tiba-tiba langsung dibanting, ditarik sampai ke low terendahnya di 488, di mana ada melibatkan 41,5 miliar rupiah yang ditransaksikan di perdagangan hari Jumat kemarin. Kalau kita perhatikan broker summary, ini menurut saya pribadi, broker summary-nya itu sudah mulai menarik sebenarnya. Walaupun ada beberapa broker, top broker juga masih menjadi istilahnya melawan untuk bisa naik. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, jelas di sini tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena dia tidak mampu atau tidak bisa bertahan di area pentingnya, yaitu di 525. Closingnya di 488, low terendah di 505 pun tidak mampu ditahan. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka teman-teman bisa pastikan dia naik dulu di atas 525, baru bisa dipertimbangkan untuk entry. Karena ini downtrendnya parah sekali. Sehingga kalau memang dia masih belum bisa naik ke atas, maka masih punya kemungkinan besar saham ini bisa terus melanjutkan penurunan bahkan sampai ke level terendah lagi. Nah, kalau hal itu terjadi, maka kita hanya bisa menunggu sampai ada adjustment PBL baru atau sampai menunggu adanya pantulan lagi, yang mana itu kita bisa menjadi patokan sebagai new support untuk emiten ini. Tapi kalau ternyata bisa mampu naik di atas 525, maka jelas itu sudah aman karena dia bisa naik lagi di atas PBL yang mana saat ini menjadi resisten paling kuatnya. Akan tetapi kalau teman-teman merasa bahwa wah Bang, kalau ke 525 itu dari 488 ke 525 itu udah cuan lumayan loh. Boleh nggak saya ambil di harga saat-saat ini? Iya, jawaban saya terserah, bebas. Karena semua orang punya preferensi yang masing-masing dan semua orang juga yang menanggung resiko masing-masing. Kalau memang mau ambil di 488 sampai dengan 490 silakan, tapi bisa gunakan ini 485 sebagai area atau sebagai titik support bantuan. Jadi kalau jebol di bawah 485 ya silakan prepare cut loss, mungkin di 480 langsung cut loss dulu lah. Nanti kalau memang dia bisa naik lagi ya kita ambil. Itu kalau yang mau nekat ya, mau spekulatif buy. Tapi kalau yang mau cari aman ya kita tunggu confirm aja lah di 525, barulah kita mungkin bisa mengambil posisi di emiten ini. Saham selanjutnya kita punya saham Denar dengan kode DNAR dengan nama Bank Oke Indonesia. Ini harusnya dulunya namanya Bank Dinar ya, kemudian berubah nama. Sepertinya ada pengendali baru yang masuk. Kalau kita cek profilnya, maka di sini ada aprofinancial.co.ltd. Ini adalah pengendali dengan 92,2%, di mana masyarakat cuma ada 6,4%. Jadi ini menurut saya pribadi hampir mayoritas dipegang oleh investornya atau pemegang sahamnya, dan sepertinya ini bisa menarik kita-kita yang mungkin sekarang lagi euforia dengan digital bank, dan ini bisa membuat emiten ini bergerak lebih bagus lagi ke depannya. Kalau kita perhatikan histori selama 5 tahun belakangan, maka jelas dia bergerak cenderung sideways, namun ada di momentum tertentu di tahun ini, kurang lebih di bulan Maret ya, itu dia tiba-tiba naik ke 452 dan saat ini dia sedang konsolidasi dan berada di 248. Kalau kita perhatikan dari the Golden Cross Analysis, maka jelas di sini dia masih berada dalam resiko medium. Dia masih berada di antara menuju ke PBH di 324 atau dia turun ke level supportnya di PBL di 222. Bagi teman-teman yang ingin membeli, memang kita lebih baik adalah menunggu breakout 324 atau juga menunggu di dekat sekitaran area PBL di 222. Akan tetapi saya mengetahui bahwa jaraknya cukup jauh. Kita menunggu pasti cukup lama dan akan membuang banyak kesempatan kalau memang ternyata dia tidak turun. Oleh sebab itu di sini ada beberapa support bantuan yang mungkin bisa membantu teman-teman mengambil posisi tanpa harus menunggu lebih jauh sampai ke 222. Yaitu kita ada di level 242 sampai dengan 244. Jadi kalau misalkan teman-teman mempertimbangkan untuk membeli emiten ini, maka pastikan dia bisa dan kuat bertahan kurang lebih di 242 sampai dengan 244. Kalau yang kuat bertahan di sana silakan buy. Di harga 248 pun masih cocok untuk dibeli. Cut loss kurang lebih di 236 238, target kenaikan menuju 276 sebagai TP1 dan TP2 adalah menuju ke 324. Akan tetapi kalau memang ternyata 242 tidak mampu ditahan, ya jelas mending sekalian kita tunggu di area supportnya, yaitu kurang lebih di harga 222. Kalau kita lihat broker summary, ya jelas di sini broker summary-nya juga sudah mulai menarik. Semoga Denar bisa membawa satu kejutan buat teman-teman yang mungkin bisa dapat di harga terbaiknya.
Kemudian saham selanjutnya kita punya saham Wijaya Karya Persero, di mana emiten ini tutup minus 5,15% dibanting luar biasa menjelang closing di harga 920. Kalau kita perhatikan dalam perdagangan kemarin ada kurang lebih 55,9 juta lembar saham yang diperdagangkan dengan broker summary yang menurut saya pribadi sangat-sangat seimbang ya. Ini kekuatan luar biasa dari satu top seller. Dia sendiri mampu mengalahkan ya top broker yang menurut saya sudah luar biasa bagus, tapi dengan kekuatan sendirinya itulah yang memang ternyata tidak mampu membuat emiten ini menarik. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, seperti di ulasan Pak saham sebelumnya, bahwa ketika ada top seller cuma satu berdiri sendiri, tapi yang lain itu banyak, top buyernya banyak, tapi saham tetap turun, maka ya jelas yang top seller ini adalah bandar yang paling kuat. Sehingga kalau memang dia masih berada di top seller, maka ya masih ada indikasi saham ini bisa terus melanjutkan penurunan. Apalagi kalau kita perhatikan di technical analysisnya, saham ini jebol di bawah level super pentingnya, yaitu di level 960. Ya, level support terkuatnya di 960, dia closing di 920. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka pastikan dulu dia bisa naik lagi, bisa melewati 960, barulah teman-teman bisa ambil. Jadi kalau selama dia masih belum naik, ya saran saya mending kita menunggu lagi dia turun terus sampai dia capai di titik yang sudah aman, dalam artian dia sudah ada alami pantulan, kemudian sideways, maka kita bisa mengambil kembali di sana. Tapi selama dia masih turunnya begitu kencang, maka jelas mending kita wait and see terlebih dahulu untuk emiten ini. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini di part yang ke-315 adalah Bank KB Bukopin, di mana emiten ini kemarin sempat naik sangat tinggi, sempat menyentuh 428, kenaikan yang luar biasa, membentuk upper shadow, sangat-sangat membuat banyak yang nyangkut mungkin kalau baru kejar. Namun yang menjadi menarik adalah dalam 20 hari belakangan ini, volume ini menjadi volume tertinggi dengan kurang lebih ada 175,5 miliar yang terjadi di hari Jumat kemarin. Jadi transaksinya sampai 175 miliar. Ini besar sekali dan mengindikasikan bahwa ada kemungkinan BBKP masih bisa terus melanjutkan kenaikan di hari Senin nantinya. Kalau kita lihat dari broker summary, jelas memang broker summary-nya masih belum menarik. Akan tetapi di top seller juga masih diduduki oleh broker-broker yang saya curigai adalah salah satu broker yang menjadi pengendali, sepertinya sedang berusaha untuk melepas barangnya ke pasar. Ya, sepertinya ya, ini kita hanya spekulasi. Dari top broker ada satu top broker yang memang terindikasi terafiliasi dengan salah satu pengendali, dan ini menunjukkan bahwa mereka masif sekali melakukan sell dalam beberapa hari terakhir yang saya pantau. Jadi kalau memang skenario-nya adalah Bukopin ingin right issue, kemudian Kukmin Bank ingin mengambil semuanya, maka jelas hampir sebagian besar kita yang punya saham ini pasti mengalami dilusi karena semuanya mungkin diserap oleh mereka. Sehingga yang menjadi bagusnya adalah kontrol penuh atas perusahaan ini bisa menjadi lebih bagus, dan apapun yang mau direncanakan ke depannya ya pasti lancar-lancar saja karena memang sudah dikuasai penuh oleh Kukmin Bank ya. Jadi kalau emiten yang punya kepemilikan lebih dari 50% ya, pengendalinya lebih dari 50%, artinya benar-benar dia serius nih dengan perusahaan ini karena dia menggelontorkan duit yang banyak sekali untuk membeli perusahaan tersebut. Jadi kalau kita yang logika sederhana saja, kita yang retail, yang uangnya tidak sebanyak mereka, itu ibarat kalau kita ruginya 10%-nya mungkin cuma 10 juta, mungkin ruginya cuma 1 juta, mereka kalau 10% udah ruginya ratusan miliar. Jadi beda. Artinya apa? Tidak mungkin saham ini bisa dibanting terus lebih dalam karena mereka punya banyak sekali. Hanya saja bahwa dalam time frame pendek kita akan mudah terkalahkan oleh mereka. Karena apa? Mereka punya duit yang banyak. Walaupun mereka sengaja membanting emiten ini atau harganya dibanting sampai 100 pun, mereka masih tetap hidup, masih tetap bisa menjalankan usahanya karena uangnya banyak sekali. Mereka punya diversification asetnya cukup luas. Kalau kita kan mungkin all in, mungkin dana kita terbatas, kita membeli saham ini, ketika turun kita pasti panik.
Karena memang wajar bahwa semua uang kita masukkan ke sana. Nah, oleh sebab itu, saya selalu rekomendasikan untuk teman-teman yang ambil BBKP dalam investasi, ya kita biarkan saja long term investment. Nanti suatu saat momentum kita bisa panen lebih banyak lagi. Karena apa? Saya percaya bahwa Bank Bukopin ini bank besar. Beda sama bank-bank yang sekarang baru mulai namanya mulai terkenal dan harga sahamnya naik lebih tinggi dari Bukopin. Bukopin punya sejarah yang cukup bagus dalam pembagian dividen, track recordnya juga cukup bagus, hanya memang kemarin-kemarin bermasalah. Jadi semoga dengan adanya pengendali baru, ya diharapkan bahwa bisa membawa Bank Bukopin jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara teknikal, di sini memang support terkuatnya ada di 396 dan harga saatnya di 408 yang menurut saya juga masih tidak terlalu jauh sebenarnya. Jadi kalau misalkan besok dia masih bisa turun lagi, semoga dia bisa ke 400, 404, ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry, untuk trading ya. Dengan batasan cut loss kurang lebih di 390, 392. Target kenaikan adalah menuju ke 420, target jauh menuju ke 486. Tapi kalau ada yang bertanya, karena saya selalu bilang bahwa saya invest di Bank Bukopin, maka saya tetap hold apapun yang terjadi. Long term investment, target saya cukup jauh sekali. Dan kalau bisa memang ini menjadi passive income, salah satu passive income saya selain dari emiten Bank Jawa Timur. Tapi sekali lagi ingat, ini bukan financial advisor. Jadi apa yang saya katakan di video ini, baik saya bilang saya beli, hold, atau jual, itu bukan sebuah ajakan untuk teman-teman ikut membeli, menjual, atau menahan sebuah emiten. Jadi segala kerugian yang timbul, keuntungan yang teman-teman terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi disclaimer on. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-315 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.